Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Sedang jemaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih dirasakan atau diberikan kenikmatan untuk mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan, yang mana disebutkan kalau seandainya orang-orang yang di alam kubur tadi dibangkitkan, mereka akan meminta satu hari pada bulan Ramadan. Ikhwati arsyadani asyadakumullah, salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu ayat dalam surat Al-Kahfi yang mungkin sering kita baca ya, hampir setiap malam Jumat mungkin kita melewati ayat ini, ayat ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Ayat ini adalah khitab dari ayat ini. Kalau kita baca dalam tafsir, ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama siapa? Bersama orang-orang yang yad'una rabbahum, yang senantiasa berdoa kepada Rabb mereka, bil ghadati wal 'ashyi, di waktu pagi maupun di waktu sore. Yuriduna wajhah, yang mana ketika mereka berdoa kepada Allah tidak ada yang mereka inginkan melainkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, maka janganlah pandanganmu lepas dari orang-orang ini. Turidu zinatal hayatad dunya, yang ketika kamu lepas pandangan dari orang-orang ini, yang kamu inginkan adalah perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah engkau taati orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat kami. Wattaba'a hawa, kalau hatinya telah lalai, konsekuensinya dalam tindakannya, dalam perbuatannya dia akan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan orang-orang ini perkara mereka adalah melampaui batas. Maka ikhwati arsyadani asyadakumullah rahimanallahu yakum, ini peringatan. Allah memperingatkan Nabi untuk bersama orang-orang yang senantiasa berzikir, bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kemudian mereka lah orang-orang yang ikhlas. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk sabar? Yang mana kalau ini perintah kepada Nabi, tentunya juga perintah kepada kita. Ya, disebutkan dalam tafsir At-Tabari dalam salah satu riwayat bahwa diceritakan bahwa orang-orang yang mengikuti Nabi itu orang-orang yang tha'irur ra's, ya, jarang sisiran, rambutnya kusut, ya. Kemudian bajunya cuma punya satu helai, ya, bajunya cuma punya satu helai. Yang mungkin ketika di dalam majelis itu, kalau dalam hadis dikatakan apa? Ya, at-taqi al-khafi, orang-orang bertakwa yang kemudian dia tersembunyi, ya. Layu bahu bihi, dalam sebuah majelis itu dia orang-orang kalau melihat dia itu dia nggak dianggap. Ya. Maka Nabi kemudian disuruh bersabar dengan orang-orang seperti ini. Ya. Dengan sifatnya apa? Dengan sifatnya tadi, yang mana mereka, ya, kenapa Nabi disuruh bersabar dengan orang-orang yang seperti ini? Karena mereka punya sifat tadi, yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, yang mereka siang dan malam, pagi dan sore, yad'una rabbahum,
Ya, senantiasa yad'un. Ya, di sini menggunakan fi'lul mudhari yang mana dalam bahasa fi'lul mudhari itu maknanya at-tajaddud wal istiqrar, untuk sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dan secara rutin. Ya. Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ya. Kenapa? Karena doa kepada Allah, ya, doa kepada Allah, zikir kepada Allah itu adalah, ya, inti kekuatan orang-orang yang beriman. Ya. Bukankah dalam sebuah hadis Nabi kemudian mengatakan innamatun saruna bi du'afaikum, kalian itu ditolong, sebab kalian ditolong adalah karena ada orang-orang lemah di antara kalian. Ya. Maka kemudian ikhwati arsyadina sadakumullah, ini sifatnya sumber kekuatan orang-orang beriman itu berada pada di sini. Maka kemudian Allah memerintahkan Rasul untuk kemudian bersabar dengan orang-orang yang seperti ini. Ya. Kalau hari ini mungkin, ya, kalau hari ini kalau konteksnya adalah kami mungkin yang biasa kemudian kesana kemari kemudian berceramah, ya, mungkin, ya, saya punya kenalan seorang ustadz, ya, ustadz ini punya kajian, ya, masya Allah, kajiannya itu adalah kajian, ya, tadi mungkin orang-orang yang dikatakan, ya, mirip dengan kondisi ayat ini. Ya, orang-orang dari kelas rendahan, tapi kemudian orang-orang tadi memiliki semangat menuntut ilmu, semangat intifa dari ilmu yang dia dengarkan. Sedangkan di majelis lain mungkin ada majelis-majelis yang kelihatannya adalah isinya orang-orang besar, isinya orang-orang berpengaruh, tapi tadi mereka bukan orang yang bersifat ini. Ya. Mereka hanya menjadikan dalam tanda kutip kajian majelis ilmu sebagai tren. Mereka hanya menjadikan, ya, maknanya mereka hanya memandang rendah majelis-majelis ilmu karena temannya majelis ilmu, mereka juga ikut majelis ilmu dan lain sebagainya. Ya. Kemudian Allah mengatakan, turidu zinatal hayatad dunya. Ya. Karena ketika itu orang-orang musyrikin Quraisy misalnya, pembesar-pembesarnya, orang-orang terpandang di kalangan musyrikin Quraisy, ya, adalah orang-orang yang kalau kita duduk bersama mereka, ya, kalau hari ini mungkin kalau kita selfie atau foto bersama mereka, derajat kita terangkat, masya Allah, gaulnya sama pejabat misalnya, masya Allah, gaulnya sama ini, gaulnya sama orang terkenal dan lain sebagainya. Tapi itu bukan jaminan. Maka saya katakan poinnya bukan kepada, ya, poinnya bukan kepada apa tadi, bukan kepada si fulan orang besar atau tidak, tapi poinnya kepada orang-orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Ya. Maka jangan sampai kemudian kita memalingkan pandangan kita dari orang-orang seperti ini, memalingkan perhatian kita dari orang-orang seperti ini di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian mengharapkan, ya, turidu zinatal hayatid dunya. Maka di sini jelas, ya, sumber kekuatan, kemuliaan, izzah orang-orang beriman itu pada nilai seorang orang beriman itu pada tadi, yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan bukan pada kemudian apa, turidu zinatal hayatid dunya, bukan kepada zinatal hayatid dunya. Karena apa? Karena falsafah kebendaan, falsafah materialisme itu dari dulu tidak pernah kemudian umat Islam dijadikan standar kemuliaan mereka dari falsafah kebendaan. Justru falsafah kebendaan itu menjadi, ya, ketergelinciran, kesesatan pertama, ya, di dunia itu adalah ketika seorang mengagungkan falsafah kebendaan itu ketika iblis dia melihat secara materi, secara benda penciptaan dia lebih mulia dari Adam. Maka orang-orang beriman itu tidak pernah kemudian apa? Kemudian menjadikan falsafah kebendaan itu sebagai inti kekuatan. Tapi inti kekuatan itu kepada silatu billah, hubungan bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kita, ya. Dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan, memberikan kita warning, memberikan kehati-hatian kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma nasu ma dzukiru, ketika mereka lupa
dari zikir kepada kami ketika mereka lupa atas apa-apa yang kami ingatkan kepada mereka. Ya. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan seluruh pintu dunia kepadanya. Ya. Ketika dia lupa zikir, ya, Allah bukakan pintu dunia. Ya. Hatta idza farihu bima utu, ketika kemudian dia sudah mulai senang, sudah menjadikan falsafah kebendaan sebagai inti kekuatan, sebagai inti kejayaan umat ini, inti kejayaan keislaman. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Allah ambil secara tiba-tiba. Maka ikhwati arsyadani asyadakumullah, sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi penting di tengah-tengah kehidupan kita yang hari ini serba materialisme. Segala sesuatu itu dinilai berdasarkan kebendaan. Ya. Seseorang itu dinilai berdasarkan, kalau hari ini istilahnya, viral atau tidaknya, ya, terkenal atau tidaknya, ya, jadi YouTuber atau tidaknya. Ya. Hari ini penilaian seseorang itu berdasarkan kepada itu. Padahal dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, ya, bukankah Nabi Muhammad SAW mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah enggak pernah melihat kepada fisik kalian dan kepada tubuh kalian. Ya, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat itu adalah hati. Ya. Wa amalikum, Allah lihat hati. Kemudian amal sebagai buah dari kemudian apa? Kejujuran hati orang-orang yang beriman. Maka ikhwati irsyadina sadakumullah rahimanallahu yakum. Ya. Kemudian Allah melanjutkan. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Maka jangan sesekali kita mentaati orang-orang yang lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin kita ketika bersama dengan orang-orang zikir misalnya, ya, bersama ustaz atau bersama siapa, wah ini kalau sama ustaz ini kok kayaknya banyak larangannya. Wah ini nggak boleh, muamalah gini nggak boleh, ini riba, itu haram, ini gharar dan lain sebagainya. Ya, kalau gini kapan saya mau kaya, kan gitu kadang. Tapi kita diperintahkan sabar dan jangan wala tuti' man aghfalna qalbahu. Adapun orang-orang yang kita lalaikan, ya, yang Allah lalaikan hatinya dari zikir kepada Allah, maka jangan ditaati. Kenapa? Karena orang yang lalai hatinya dari Allah Subhanahu wa taala, pasti konsekuensinya dia akan wattaba'a hawa. Dia akan rentan sekali untuk mengikuti hawa nafsunya, sehingga larangan-larangan Allah diterjang, enggak peduli halal haram. Kemudian kewajiban-kewajiban Allah ditunda, kewajiban-kewajiban Allah diakhirkan. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Maka ikhwati arsyad sadakumullah rahimanallahu yakum. Sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yaghurrannakum taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ya. Mata'un qalil ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Ya. Maka berhati-hati kita. Jangan kemudian sampai kemudian wala yaghrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sampai kemudian kita terpana, terperdaya dengan apa? Dengan ya prestasi-prestasi yang dicapai oleh orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu tabiatnya mereka adalah orang-orang yang halalai hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti kemudian ujungnya mereka adalah mengikuti hawa nafsu. Ya. Mata'un qalil. Ya, capaian mereka itu adalah mata'un qalil, kenikmatan yang qalil disebutkan dalam tafsir. Makna qalil di sini tidak sedikit, tapi mata'un yazul. Ya, kenikmatan yang pasti akan sirna. Ma'wahum jahannam. Kalau kenikmatannya sirna, tempat mereka jahanam. Wa bi'sal mihad. Sejelek-jelek, seburuk-buruk tempat kembali. Maka ikhwati arsyadin asyadakumullah rahimanallahu wa yakum. Ya, saya rasa hal seperti ini perlu menjadi peringatan bagi diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, agar kita
masing-masing satu sama lain bahu membahu untuk tetap bersabar dengan orang-orang yang tadi, ya, orang-orang yang mungkin secara pakaian biasa, ya, pakaiannya tidak pernah baru, tapi ketika doa dia khusyuk. Orang-orang yang ketika masjid mungkin pakai sendal jepit, ya, yang kalau pulang biasanya ketukar terus gitu ya. Tapi ketika dia zikir, dia zikir dengan khusyuk. Ketika dia salat dengan betul. Ya. Orang-orang seperti ini yang perlu kita dekati. Karena ketika kita berdekat dengan orang-orang seperti ini, kita hidup bersabar dengan orang. Bisa saja kemudian ketika kita dekat dengan orang-orang seperti ini, dalam tanda kutip, dunia kita tidak maju. Kita tidak mendapatkan manfaat duniawi, tapi pastikan kita mendapat manfaat ukhrawi dari orang-orang seperti ini. Maka jangan lagi kemudian kita melihat seseorang itu dari, ya, apakah dari materi yang dia miliki. Tidak. Rasulullah SAW itu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kisah surat Abasa. Sebab nuzulnya surah Abasa, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi lebih mementingkan pembesar-pembesar Quraisy untuk didakwahi. Dalam pikiran Nabi ketika pembesar-pembesar Quraisy itu didakwahi, dia masuk Islam, wah ini akan memberikan manfaat. Ketika itu datang kemudian seorang yang buta, ya, dan Nabi merasa risih ketika orang yang buta ini, Abdullah bin Umi Maktum, datang bertanya-tanya tentang kewajiban agama, tentang perkara agama kepada Nabi. Ya, Nabi risih karena dalam tanda kutip Nabi kemudian ini ada peluang dakwah yang besar. Tapi Allah menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini menjadi pelajaran juga bagi kita semua. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Maknanya kalau kita melepaskan pandangan dari orang-orang ini, melepaskan perhatian kita dari orang-orang ini, maka kita mengikuti orang-orang yang Allah lalaikan hatinya, dan pasti dia akan mengikuti hawa nafsu. Kita tutup majlis kita ini dengan memanjatkan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.